Karena kalau di area pangkal lidi itu secara kekuatan sama tahanannya lebih kuat teman-teman. Nah untuk di video kali ini kita akan coba repair kita sambung ini yang beda warna. Ini udah kering, lepasin aja. Tuh. Oke sahabat, di video kali ini semoga bermanfaat ya buat kita semua. Yang jelas di sini saya nggak ada maksud buat menggurui, buat para senior. Saya ucapkan banyak terima kasih atas sharingnya. Yang jelas kalau memang ada kurang lebih nanti bisa ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan buat sahabat pemula, semoga informasinya bermanfaat dan bisa mengedukasi kita semuanya. Di video kali ini seperti requestan kemarinnya, ini ada request dari Om Budi sama Bang Putra. Itu dia mereka ada komen, "Bang, coba bikinin tutorial cara nyulam sayap yang rusak atau yang larnya yang patah." Nah, ini kita akan coba buatin tutorialnya teman-teman ya. Ini kondisinya ada sayap yang patah. Tuh teman-teman. Patahnya ini sebenarnya bukan di area pangkal ini tapi agak tengah. Cuma karena udah nanggung, kalau di area ini kan udah tipis ya secara ketahanannya, jadi kita potong aja di sini teman-teman. Di area pangkal. Kenapa harus dipotong di area pangkal? Karena semakin dekat ke area pangkal itu secara ketahanan dari metode yang kita akan pakai itu bakal lebih kuat. Kan di sini kan lebih dekat ke pangkal ya teman-teman. Terus sama secara susunan lar ini lidi itu lebih rapat dan lebih aman berbeda dengan di area tengah. Kalau tengah itu masih rawan cepat patah lagi. Nah, seperti nanti videonya sampai bisa simak terus sampai selesai ya. Yang jelas untuk metode sulam sayap atau lar yang patah yang harus sahabat siapkan terlebih dahulu itu pertama ini bisa gunakan gunting teman-teman. Ada gunting, ada tang cutting juga, ini bisa. Yang ketiga ini ada pisau cutter ya. Terus ada lem. Ada kawat stainless teman-teman seperti ini. Terus ada lidi. Dan terakhir itu lar yang akan kita pakai. Informasi aja buat sahabat, kalau memang untuk sayap yang kita mau repairnya itu di lar kiri atau di area kiri, ada kutunya teman-teman ya. Ini usahakan ya kita nyarinya lar yang area kiri. Begitupun dengan untuk area lar yang kanan, itu kondisinya kita cari lagi yang sebelah kanan dengan syarat atau ukuran itu pastikan tipikal sayapnya itu sama ukuran lidinya teman-teman. Sorry ini kalau gak ngebul ya. Nah ukuran lidinya harus sama, terus bentuk lidi juga harus sama ya, supaya nanti mempermudah untuk proses repair atau memperbaiki lar sayap yang akan kita sulam. Oke, tanpa basa-basi kita akan selanjutnya ya teman-teman. Maaf kalau agak panjang, cuman saya ingin menginformasikan terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke metode nyulamnya teman-teman. Oke sahabat, bisa lihat ini kondisinya kan larnya warna putih ya. Sengaja saya mau ganti dengan yang warnanya nggak putih seperti ini nih. Kalau ini nggak biasa dipakai, ada warna putih, cuma ini beda ya. Kalau ini yang lar yang kanan, jadi kalau dipakai nggak bisa tuh, dia malah berlawanan arah kan. Nah, makanya kita cari yang kondisi lar di area kiri, dan ini kita nemu spek yang sama ya, cuman warnanya yang berbeda. Bisa dilihat teman-teman. Nah kita ukur dulu teman. Oke sorry karena saya sendiri lagi nunggu Bu Denggara masih ngantar anak sekolah dulu ya. Nah bisa lihat teman-teman, yang ini nih. Pertama kita ukur dulu seperti ukurannya, panjangnya berapa. Nah sini kita udah mulai kelihatan. Nah ini udah cukup ya teman-teman. Nah setelah kita punya ukuran untuk jarak panjangnya, nah selanjutnya kita tandai teman-teman. Kita tandai pakai pulpen ataupun alat cek lainnya yang bisa kita kasih tanda. Nah di sini udah kita kasih tanda pakai pulpen ya. Berikutnya kita langsung cutting teman-teman. Berarti ukurannya udah pas segini ya. Kita tinggal potong aja. Nah teman-teman, ini kondisi sayap yang tadi ya, yang udah kita kasih tanda pakai pulpen. Nah berikutnya kalau udah punya ukuran yang pas, kita tinggal cutting pakai ini teman-teman. Kita langsung aja cutting. Ini saya pakai tatakannya bawahnya, ya lebih gampang teman-teman. Seperti ini. Ini karena cutternya ada yang kecil ya teman-teman.
Nah, udah kelihatan. Sekarang kita tinggal rapiin. Untuk arah potongan sahabat bisa dibuat kerucut ataupun langsung lurus, gak apa-apa ya teman-teman, gak ada masalah. Nah, contohnya seperti ini. Ini udah kita cutting ya teman-teman. Kita cutting lagi. Nah, setelah kondisi yang di cutting seperti ini, kita bisa bantu di ini dulu teman, dicolok dulu pakai menggunakan kawat ataupun bambu. Kenapa harus dicolok menggunakan kawat atau bambu? Sorry, kameranya belum terlalu jelas. Nah, ini karena ini buat mengisi ini ya teman-teman nih. Nah, ke arah pangkalnya kita setting dulu ukurannya. Nah, untuk pemakaian sistemnya ini kan kita pakai sok ya teman-teman. Tuh kita pakai bantuan di area tulangan lidinya, di area dalam. Itu bisa menggunakan lidi bambu ataupun pakai kawat bisa ya teman-teman, ataupun jarum. Cuman kalau saya pribadi lebih baik pakai yang bambu ya, karena lebih ringan, jadi nggak terlalu berat. Nah, kita ukur ke sini teman-teman. Nah, kita masukin. Nah, setelah kita masukin, kalau bisa ini agak dalam ya, tapi hati-hati karena rawan di sini rebek nih teman-teman. Dan yang bawah tuh gampang rebek banget, jadi harus benar-benar pas ukurannya sesuai lidi. Nah, ini udah dapat jaraknya. Selanjutnya tinggal kita setting buat disok lagi ke pangkal si merpatinya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini nanti tinggal ukur berapa jaraknya akan kita pasang sampai tembus ke lidi yang itu ya. Tapi jangan terlalu dalam, takutnya dia nunjuk ke, mengarah ke arah dagingnya teman ya, takutnya kelebihan. Setelah kayak gini kita setting lagi, baru kita bisa cutting. Nah, di kondisi seperti ini berarti kita lagi masih proses setting ya teman-teman. Ini udah ada ukurannya, kita ukur dulu. Oke, cukup seperti ini teman ya. Kita tinggal kasih tanda, baru kita cutting pakai ini. Oke. Nah, itu kita cutting teman-teman. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita mulai setting pakai lem lagi. Oke, bisa kelihatan ya. Ini warna putih, ini beda warna ya teman. Ini kelabu ya, kelabu semi silver lah. Oke, kita lanjut setting teman-teman. Nah teman-teman, setelah setting gini kita coba pasin dulu ini ngepas nggak ke lubangnya. Nah, ternyata dia belum pas. Kalau belum pas seperti ini bisa kita kerik lagi teman-teman ya, menggunakan pisau cutter. Nah, karena tadi kan pas kita trial nggak masuk ya teman. Nah, kita kerik pakai nih cutter nih. Ini sorry kalau gak ngebul videonya teman-teman. Ini sampai kira-kira ukurannya masuk ke lidi ya. Jangan terlalu longgar dan jangan terlalu ngepres juga teman-teman. Kalau ngepres karena rawan sobek ya. Oke, ini sampai dapat ukuran dimensi yang pas supaya bisa ngepas ke area ini ya teman-teman, area lidinya. Nah teman-teman bisa lihat tadi ini yang setting yang pertama ya. Oke, ini belum jelas-jelas. Nah, setelah seperti ini kita belum di lem ya teman-teman, kita masih proses setting sampai nyari ukuran yang tepat sama yang pas. Kita masukin. Oke, sorry pelan-pelan teman-teman, karena kondisinya saya sendiri yang masangnya. Intinya buat sahabat untuk terkait seperti ini sih bisa digunakan metodenya, cuman dalam kondisi darurat ya teman-teman, lagi urgent banget lah. Seandainya lagi lomba, terus burung sahabat itu ada kejadian yang tak terduga di lapangan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita setting lagi ya. Kelihatan sambungannya ya. Ini pangkal lidi yang nempel di dalam atau masih nempel ke kulit. Nah, ini batang lidi yang kita buat. Nah, sistem stoknya itu di dalam ya. Bisa menggunakan lidi, bisa kawat, bisa. Nah, kita sambungin. Nah, udah pas teman-teman ya, kelihatan. Nah, setelah pas seperti ini baru kita mulai di lem teman-teman.
Oke, kita langsung aja ya proses pengelemannya seperti apa. Jangan langsung lem di sini teman-teman. Nah, seperti ini cara ngelemnya. Kita cabut lagi. Setelah kita cabut, kita kasih tanda. Nah, di sini kita kasih tanda bahwa ini batasnya segini ya teman-teman. Untuk yang batang luar, untuk yang sep luar. Nah, baru kita lem. Ini enggak fokus kameranya, sorry teman-teman ya. Nah sahabat, ini sistem shock ya, nanti bisa dicoba aja. Tapi untuk metode sulam itu, sulam lar sayap bisa banyak metodenya, bisa bikin sistem shock, bisa langsung disulam pakai benang ya. Tapi kalau lebih bagus pakai shock buat tahanan teman-teman. Nah udah tadi diukur, sekarang kita lanjut lem. Ini kita pakai lem teman-teman. Hati-hati jangan kena sayapnya, nanti rusak. Nah kita lem area ininya teman-teman ya. Sorry kalau agak ngeblur videonya, ini lagi mendung soalnya teman-teman. Nah kita kasih area pangkalnya, lem. Nah setelah lem seperti ini, baru kita masukin ke pangkal lidi yang tadi teman-teman, sesuai yang udah kita kasih tanda tadi ya. Cuman tetap harus hati-hati karena ini kan ada lemnya, jangan sampai ngerusak sayapnya teman-teman. Oke, kita putar-putar pelan-pelan biar nggak rebek. Oke, sesuai tanda yang tadi ya teman-teman. Tuh, sesuai tanda yang tadi, kelihatan. Nah berikutnya kita lem lagi area lid ininya, terus baru kita sambung teman-teman. Cuman untuk lemnya harus cepat ya, karena ini kan cepat kering. Oke, kita langsung pasang ke merpatinya. Oke teman-teman, kita langsung lem aja di sini ya. Cuman harus cepat biar langsung masuk teman-teman. Jadi area lidinya yang kita lem, si lidi yang mau kita sok teman-teman ya. Ini kan harus cepat kering, jadi harus cepat. Oke, harus kena sayap. Sini dulu Bu. Bentar. Nah sekarang ada 2 orang jadi gampang ya teman-teman. Nah bisa kelihatan ini ada lidinya ya. Nah sekarang kita coba langsung masukin teman-teman. Sorry kalau agak harus cepet teman-teman. Nah seperti ini kita setting posisinya sampai benar-benar pas. Mau nempel ke tangan. Nah, oke seperti ini teman-teman. Saya lihat. Nah lidinya kelihatan kan di dalam. Kalau sahabat ada info bang untuk ukuran panjangnya lidinya berapa sih? Ada yang sampai 10 mili atau 1 cm. Kalau menurut saya lebih panjang lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena kalau semakin panjang otomatis kan tahanannya semakin kuat teman-teman. Beda dengan yang sedikit. Kalau sedikit, kalau kegoyang-goyang itu cepat patah lagi ya. Nah setelah dipasang seperti ini, itu kita bisa pakai tenaga tambahan teman-teman, atau buat supaya lebih kuat. Nah seperti ini makanya teman-teman. Kenapa ini masih ada yang kopong? Karena ini buat contoh aja ya teman-teman. Ini baru copot nih yang lar ke-8-nya, cuman ini ada patah. Jadi saya sambung buat simulasi aja. Tuh teman-teman, seperti ini penampakannya ya. Sengaja saya bikin kondisinya memang beda warna supaya lebih kelihatan aja teman-teman ya. Nah ini belum panjang. Kalau ini panjang, ininya ini bakal lebih rapat ketutup lagi teman-teman. Oke, jadi ini sistem sulam sayap lar merpati dengan kondisi di shock ya teman-teman. Rapi banget, pokoknya semakin rapi itu semakin bagus ya teman, semakin kuat. Nah setelah seperti ini bisa dilem lagi teman-teman, tapi harus hati-hati ya. Nah di area ini kita bisa tambah lem lagi, cuma untuk pengeleman daerah ini harus benar-benar hati-hati karena ini kan masih banyak bulu-bulu sayap. Nah untuk tambahannya kita tinggal pakai benang.
Oke, kita tunggu sampai kering teman-teman ya. Tuh, rapi lagi teman-teman. Ya kelihatan sambungannya kan, karena pasti ketutup sama bulu yang ini teman-teman.